Bumi mertuah gayung bersambut, sari muruah salam disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, apa kabar? Senang sekali saya Abdul Rani dapat hadir kembali di Gembahala Channel, sebuah channel pendidikan. Dan kali ini kita akan belajar mengenai hal-hal penting pada surat. Mari perhatikan video berikut ini. Halo teman-teman, sudah waktunya belajar nih. Yuk kita mulai. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang hal-hal penting pada surat. Sudah siap? Wah, indah ya pemandangan pantai ini. Ada apa itu ya di bawah pohon kelapa? Itu sepertinya surat kaleng deh. Untuk Dinda, kau tak perlu tahu betapa aku mengagumimu. Aku cukup bahagia melihatmu dari kejauhan. Doaku, semoga kamu selalu tersenyum di setiap harimu. Ah, surat dari siapa ini? Nggak jelas deh. Kira-kira kenapa ya teman-teman surat tersebut dikatakan tidak jelas? Coba jawab pertanyaan ini ya. Hal penting yang tidak dicantumkan pada surat tersebut yaitu A. Pengirim, B. Penerima, ataukah C. Pesan? Jawaban yang tepat yaitu C ya teman-teman, karena pesan bukanlah termasuk salah satu hal penting di dalam surat. Lalu apa saja ya hal-hal penting yang terdapat pada surat? Terdapat 3 hal penting di dalam surat ya teman-teman, yaitu yang pertama pengirim, kedua penerima, dan 3 tujuan. Kita bahas satu persatu. Sebelum mengirimkan surat, pengirim harus menulis nama dan alamat untuk dicantumkan pada surat. Ingat ya teman-teman, yang harus dituliskan yaitu nama dan alamat. Umumnya ditulis pada amplop surat. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Dari Saskia Nabila, Jalan Kedondong 4, Bekasi. Nah, ini adalah namanya dan ini adalah alamatnya. Hal penting yang kedua yaitu penerima ya teman-teman. Penerima surat adalah orang yang menerima surat dari pengirim. Penerima ini dikategorikan berdasarkan 3 aspek berikut ya, yaitu usia, jenis kelamin, dan hubungan. Pada penerima berdasarkan usia, kita dapat mengkategorikan lagi menjadi 3 ya teman-teman, yaitu lebih muda, sebaya, dan lebih tua. Nah, kalau berdasarkan jenis kelamin, tentu hanya ada 2 ya teman-teman, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau kita melihat dari hubungan, kita dapat mengkategorikan lagi menjadi 3, yaitu hubungan akrab, tidak akrab, dan baru kenal. Nah, misalnya kita akan mengirimkan surat kepada orang yang lebih muda, maka kita dapat menulis penerima surat yaitu sebagai berikut. Misalkan, untuk Dinda. Nah, ini ditulis namanya ya teman-teman. Kalau berdasarkan jenis kelamin, misalkan perempuan, kita dapat menulisnya seperti ini. Kalau berdasarkan hubungan, kita dapat menulisnya seperti ini.
Nah, ini untuk contoh hubungan yang akrab ya, teman-teman. Hal yang ketiga yaitu tujuan. Sebuah surat tentu ditulis dengan tujuan tertentu. Misalnya, kita dapat menulis surat dengan tujuan mengundang, mengajukan permohonan, mohon maaf, mengucapkan terima kasih, dan mengucapkan selamat. Sebelum kakak akhiri video kita kali ini, kakak mau simpulkan ya, apa saja sih yang sudah kita pelajari pada video kita kali ini. Kita sudah belajar tentang hal-hal penting pada surat. Ada 3 ya, yaitu pengirim, penerima, dan tujuan. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja yang sudah kita pelajari pada subtopik ini. Saksikan pada video berikutnya ya. Dah. Baik, demikian tadi penjelasan mengenai hal-hal penting pada surat. Ada pengirim, penerima, dan tujuan. Nah, untuk menguji pemahaman kalian berkaitan dengan materi ini, maka silahkan kerjakan kuis yang terdapat pada bagian deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Buah lakum di balik pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.